Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan, kita pada malam hari ini sebentar akan sama-sama mendengar dan belajar akan kebenaran firman. Sebelumnya saya ingin minta tolong kepada operator, boleh kita tampilkan mega project karakter Kristus yang saya rasa mungkin kita sudah lama tidak menghafalkannya, karena kita tahu di gereja kita ada mega project karakter Kristus. Mega project ini ada seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan terakhir seri yang keempat. Boleh kita lihat bersama dan kita baca. Di sini mega project karakter Kristus, kebetulan yang ditampilkan pada hari ini adalah mega project hari Selasa. Mega project hari Selasa di seri pertama berbicara tentang belas kasihan. Seri yang kedua berbicara tentang giat dan rajin. Seri yang ketiga berbicara tentang hormat. Seri yang keempat adalah berbicara tentang kebaikan. Biarlah mega project yang ada di gereja kita ini boleh menjadi mega project di dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadi pelaku. Bagaimana yang ada di depan ini bukan cuma kita hafalkan, tapi kita belajar untuk melakukannya. Amin. Saya ingin membawakan satu firman Tuhan dengan judul sama seperti tema bulanan dari gereja kita, yaitu berbicara tentang melayani dengan karakter Kristus. Luar biasa. Tema ini berbicara tentang melayani dengan karakter Kristus, artinya melayani dengan seleranya Tuhan. Banyak sekali orang hari ini berpikir bahwa melayani itu fokusnya cuma di gereja. Tidak salah, memang betul. Salah satu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana hidupnya penuh dengan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti punya kerinduan untuk melayani. Tetapi banyak orang fokusnya berpikir melayani hanya di gereja. Saya ingin katakan Bapak Ibu bahwa jangan kita mempersempit pikiran melayani cuma hanya di rumah Tuhan saja. Di rumah Tuhan itu baik, tetapi jangan lupa melayani di luar itu juga baik. Kadang-kadang kita lupa bahwa kok cuma fokus hidup kita melayani hanya mau di gereja. Banyak orang tersinggung hari ini ketika dia bersemangat mau melayani Tuhan, tidak dapat kesempatan melayani di gereja, ada yang tersinggung, ada yang marah, ada yang mulai tinggalkan gereja. Padahal seharusnya kita hari ini sama-sama mengerti bahwa pelayanan di luar sana itu juga sama. Bagaimana kalau kita ada di sebuah komunitas, baik itu komunitas gereja, komunitas di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, kita juga bisa menjadi berkat. Dengan cara apa? Melayani suami, melayani istri, melayani anak, melayani orang tua. Itu sama. Jadi artinya melayani itu adalah memberikan diri kita menjadi berkat. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana melayani dengan seleranya Tuhan. Bukan melayani dengan caranya dunia, tetapi memakai standarnya Tuhan. Yaitu berbicara tentang melayani dengan karakter Kristus. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Bagaimana ternyata ketika kita hari ini mampu menjadi pelayan, mampu melayani dimanapun kita berada, terlebih di rumah Tuhan. Itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita menjadi orang yang unggul, tetapi karena kita bisa melayani itu semua anugerah yang Tuhan berikan. Satu firman Tuhan kita coba renungkan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Kita disadarkan melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita ketika mampu melayani, bisa melayani itu karena anugerah yang Tuhan berikan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini. Jikalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Artinya kita bisa melayani itu karena anugerah yang sudah Tuhan berikan. Boleh tolong ditampilkan lagi firman Tuhan next selanjutnya. Dikatakan bahwa supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Melalui firman ini kita disadarkan kalau kita hari ini bisa melayani, itu anugerah Bapak Ibu.
Jangan lagi berpikir kalau hari ini kita diberi kesempatan melayani. Tadi di awal-awal firman Tuhan dikatakan jika kita berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Seringkali kita ketika ketemu orang di luar sana, kita bertemu dengan orang-orang baru yang baru mau kenal Tuhan. Berapa banyak hari ini kita sibuk cuma menanyakan apa pekerjaannya, berapa umurnya, apa bisnisnya. Seringkali itu hanya basa-basi yang kadang-kadang itu menjadi batu sandungan. Bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kalau kita hari ini mau melayani orang, belajarlah untuk bagaimana kita fokus bisa membicarakan firman agar orang yang belum kenal Tuhan boleh percaya kepada Tuhan. Makanya di sini dikatakan, sampaikanlah firman Tuhan, berbicara tentang firman, memperkenalkan Yesus yang adalah Tuhan. Kadang-kadang kita masih fokusnya hari ini melayani supaya dapat untung. Makanya banyak orang ketika kenal orang-orang baru, fokusnya yang tanyain bisnisnya apa. Saya secara pribadi Bapak Ibu belajar dari gereja ini mengajarkan jangan terlalu mau tahu urusan orang. Biarlah hari ini kita kalau ketemu dengan orang-orang baru yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menyampaikan firman supaya orang boleh percaya kepada Yesus, bukan supaya kita bisa kongsi atau bisa dapat untung. Tapi kita mau fokus hari ini kalau mau melayani orang, berbicara bukan cuma tenaga kita, cuma bukan fisik kita melayani. Melayani itu bisa dari perkataan kita yang memperkatakan firman, yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Itu juga pelayanan Bapak Ibu. Jadi artinya fokus pelayanan bukan hanya kita ada di gereja. Di gereja itu baik. Ciri-ciri kita mau melayani di gereja itu karena kita cinta dengan Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan kita wujudkan dengan apa? Ingin memberikan diri kita, tenaga kita, supaya kita bisa melayani lebih baik. Itu bagus. Tetapi sadarkah, tadi seperti yang saya katakan bahwa di ayat selanjutnya dikatakan, kalau engkau dan saya bisa melayani itu semua anugerah. Dan lebih luar biasanya kita lihat ada satu firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini. Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang. Di dalam bahasa sederhananya saya ingin katakan seperti gini. Bukan kamu yang memilih Yesus, artinya bukan kita yang pilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih kita. Dan Yesus telah menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Artinya ini anugerah, kita sadar. Kalau saudara dan saya hari ini karena cinta kepada Tuhan, kemudian rasa cinta yang menggebu-gebu ini kita wujudkan dengan melayani di rumah Tuhan, itu baik. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bisa melayani itu karena Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Amin. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita merasa saya orang kaya. Saya harus punya jabatan di dalam gereja, tidak. Tapi kita sadar, engkau dan saya hari ini seberapapun hebatnya kita, seterbatas pun kemampuan kita, Tuhan menentukan saudara dan saya. Tuhan memilih kita karena Tuhan tahu ada potensi yang besar di dalam diri kita, yaitu berbicara tentang isi hati saudara dan saya. Tuhan pilih kita. Anugerah yang besar kita diberikan boleh melayani apapun pelayanan kita hari ini. Jangan pilih-pilih. Karena semua pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Di mana firman ini saya ingin mengajak kita merenungkan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Seringkali kita lupa cara kita melayani di gereja. Cara kita melayani di rumah Tuhan seringkali dengan cara yang salah, ternyata Tuhan tidak suka. Poin pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita melihat poin pertama. Poin pertama berbicara tentang pelayanan sebagai murid. Kita lihat satu firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat yang ke-20 sampai yang ke-28.
Matius 20 ayat 20 saya coba bacakan, Bapak Ibu boleh simak. Di sini dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepada Yesus. Next. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Next. Tetapi Yesus menjawab, kata Yesus, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya dengan percaya diri, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat ke-24 dikatakan, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Ternyata cara dunia dengan cara Tuhan berbeda. Di ayat ke-26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Ayat ke-28 dikatakan, sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa firman ini Bapak Ibu. Kita kembali ke ayat yang ke-20. Ayat ke-20 dan 21 ada firman Tuhan yang luar biasa dikatakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Ayat ke-21 dikatakan, kata Yesus, apa yang kamu kehendaki, maka mereka mengatakan bahwa berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kiri. Dari firman Tuhan ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak Zebedeus itu berbicara tentang Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes adalah murid inti dari 12 murid Yesus. Yakobus dan Yohanes adalah murid yang awal-awalnya dipilih langsung oleh Tuhan. Murid pertama yang dipanggil Yesus pertama kali adalah Petrus. Kemudian kedua adalah Andreas, ketiga itu Yakobus, keempat itu Yohanes. Ini murid inti Bapak Ibu. Tetapi sadarkah kadang-kadang kita sama seperti para murid yang merasa kenal dengan Tuhan, merasa murid yang paling dikasihinya, merasa murid yang paling dekat dengan Tuhan. Banyak orang hari ini mewujudkannya melalui pelayanan, itu baik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita merasa kita sudah melayani, kita mulai pilih-pilih jabatan, milih-milih posisi. Ketika kita sudah dapat posisi, hal yang paling berbahaya yang tidak kita sadari adalah kita mau coba atur Tuhan. Sadarkah kita hari ini banyak orang berbondong-bondong ingin mewujudkan, saya mengasihi Tuhan Pak. Saya cinta dengan Tuhan Pak, dengan cara saya pelayanan. Ketika pelayanan dia merasa dia dekat dengan Tuhan, merasa kenal dengan Tuhan, tanpa sadar kita ada di gereja dan sudah mulai berdoa dengan cara mau atur Tuhan, merasa kita lebih hebat daripada Tuhan. Sadarkah kita? Kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan. Berapa banyak orang hari ini yang datang pelayanan. Maaf, saya ingin katakan sekali lagi, banyak orang hari ini datang pelayanan bukan datang dengan hati yang tulus, bukan datang dengan kemurnian untuk memuliakan Tuhan, tapi datang cuma mau cari upahnya.
Makanya hari ini kalau kita salah, banyak orang pelayanan karena cuma kejar berkatnya, fokusnya supaya diberkati, akhirnya kita jatuh di dalam teori kemakmuran. Teologi kemakmuran berbicara tentang apa? Semakin engkau melayani, semakin engkau diberkati. Sehingga banyak orang berlomba-lomba mau ikut pelayanan di dalam gereja dengan satu tujuan supaya diberkati. Ketika kita dalam masalah, terlilit utang, masalah tidak ada jalan keluar, sakit tidak sembuh-sembuh, kita ikut pelayanan dan tanpa sadar kita merasa dekat dengan Tuhan. Sudah pelayanan saya Tuhan, di dalam doa kita mulai ngatur-atur Tuhan dengan cara bagaimana? Tuhan tolong sembuhkan istri saya. Tuhan tolong pulihkan rumah tangga saya. Tuhan saya punya utang, tolong jawab doa saya. Tanpa sengaja kita merasa dekat dengan Tuhan. Sudah pelayanan, kita mulai suka atur Tuhan melalui doa kita. Hati-hati Bapak Ibu. Sadarkah kita yang Tuhan mau adalah hari ini punyalah hati yang tulus. Melayani tanpa motivasi. Melayani diberkati tidak diberkati. Ditolong Tuhan tidak ditolong Tuhan. Punyalah hati yang taat dengan firman. Ketika kita melayani tidak cari berkat. Tapi cari adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Berapa banyak hari ini kita yang murni di hadapan Tuhan. Maaf, sedikit orang yang punya hati murni datang kepada Tuhan. Karena hari ini terlalu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. Teologi-teologi kemakmuran sudah mulai merasuki di rumah-rumah Tuhan. Mengajarkan bahwa kalau engkau melayani, memberi waktumu yang terbaik sehingga engkau dekat dengan Tuhan, engkau bisa minta apapun saja. Makanya tadi kita lihat di dalam Yohanes dikatakan apa? Kita merasa sudah dipilih Tuhan. Betul ya? Merasa saya orang spesial dipilih Tuhan. Sehingga kita mulai bisa atur Tuhan. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya dikatakan, coba kita kembali ke dalam Yohanes. Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, ayat yang B dikatakan, supaya apa yang kamu minta di dalam namaku diberikannya kepadamu. Berapa banyak hari ini kita fokusnya kepada upah. Kita fokusnya kepada berkat. Saya melayani anugerah Pak. Saya dipilih Tuhan Pak. Tapi berapa banyak tujuan hati kita tidak murni. Kita cuma kejar upahnya, tapi tidak kejar kemurniannya. Makanya poin pertama berbicara tentang bagaimana kita hari ini. Milikilah hati sebagai murid yang melayani tanpa kita mau atur Tuhan. Tapi kita percaya dengan otoritas Tuhan. Amin. Sadarkah kita manusia ini terbatas? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. 1 hari ke depan apa yang terjadi kita nggak tahu. Kenapa kita hari ini mau selalu berdoa, datang ke gereja dengan kedok pelayanan tapi tujuannya mau atur Tuhan. Punyalah iman percaya bahwa Tuhan akan menjawab, akan memberikan jawabannya. Ketika kita melayani dengan kesungguhan hati, Tuhan pilih kita karena Tuhan tahu kita mampu menjadi berkat. Tetapi urusan Tuhan menjawab doa kita, tidak usah kita atur Tuhan. Tuhan terlebih tahu apa yang saudara dan saya perlukan hari ini. Tuhan tahu sampai akhir hidup kita pun Tuhan tahu. Tuhan tahu kapan kita harus dipulihkan, Tuhan tahu. Belajarlah menjadi murid yang taat. Tidak usah merasa dekat dengan Tuhan, lalu mulai atur-atur Tuhan melalui doa-doa kita. Hal yang selanjutnya kita akan lihat di ayat yang ke-23. Ayat yang ke-22. Matius 20 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Yesus menjawab kepada murid-muridnya katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Next, ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Melalui firman ini Tuhan ingin mengajarkan kepada para murid, terlebih juga kepada saudara dan saya, di dalam mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, pasti ada masalah. Makanya dikatakan engkau tidak bisa meminum cawan yang daripadaku. Artinya Tuhan ingin menjelaskan kepada saudara dan saya, ada cawan, ada penderitaan, ada masalah, ada gesekan ketika kita melayani Tuhan. Cawan di dalam perjanjian lama identik berbicara tentang penderitaan, masalah, dan pergumulan. Coba kita ingat ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, apa yang dia doakan? Dia mengatakan, ya Bapa, jikalau Engkau izinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi apabila tidak, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yesus ketika ada di Taman Getsemani, dia berdoa tentang masalah meminum cawan yang daripada Tuhan. Itu artinya berbicara tentang masalah, pergumulan, kesakitan, penderitaan. Makanya di ayat tadi dikatakan Tuhan sesungguhnya sedang berbicara kepada murid bahwa yang Tuhan maksudkan adalah pengorbanan, penderitaan yang harus Tuhan berikan di kayu salib. Tetapi para murid tidak tahu maksud Tuhan dan mereka bilang kami dapat melakukannya. Tapi benar. Artinya apa? Tuhan akan izinkan setiap saudara dan saya hari ini melayani. Pasti ada masalah. Pasti ada penolakan. Pasti ada pergumulan. Saya sempat diizinkan Tuhan melayani seseorang. Ketika melayani, penolakan itu selalu ada. Tapi melalui firman ini, kita diingatkan kembali, penolakan itu bukan berbicara tentang kemauan kita. Penolakan itu adalah standar ukurannya Tuhan. Mungkin bagi kita, ditolak orang untuk menginjili cerita firman, ngajak orang ke gereja itu susah. Saya pernah ditolak orang 20 kali, 30 kali. Jujur sebagai manusia saya mau berhenti. Tapi ketika Tuhan ingatkan bahwa melayani, ikuti aturan Tuhan, ikut standar Tuhan, artinya apa? Yang kita pikirkan itu tidak menyenangkan, bagi Tuhan itu biasa. Penderitaan kita kalau cuma nginjilin orang, ngajak orang ke gereja ditolak, itu biasa di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita melayani hari ini ada gesekan, ada ketersinggungan, ada salah paham, itu biasa di hadapan Tuhan. Tetapi berapa banyak hari ini umat Tuhan yang baru tersinggung sedikit sudah mulai tinggalkan pelayanan. Artinya kita sedang disadarkan Tuhan. Pelayanan ada masalah. Tapi ingat, penderitaan, masalah yang saudara dan saya hadapi hari ini melayani Tuhan, itu tidak ada bandingannya dengan penderitaan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Coba tampilkan di ayat yang ke-23, ada satu firman yang menggelitik hati saya, saudara. Di sini dikatakan Tuhan bilang, Yesus berkata kepada para murid, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Di dalam firman ini ingin bercerita kepada kita, kok sepertinya Yesus ini tidak ada kuasanya ya. Kalau kita tidak hari ini mengerti firman sungguh-sungguh, kita akan gampang disesatkan oleh pengajaran di luar sana, Bapak Ibu. Terlalu banyak di luar sana yang mengajarkan bahwa Yesus itu derajatnya lebih rendah dari Allah Bapa. Kalau kita hari ini tidak kenal firman, tidak belajar firman sungguh-sungguh, ketika baca firman tadi, kita akan goyang imannya. Karena di situ dikatakan, loh kok Yesus tidak berhak untuk menentukan duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan, berarti Yesus di bawahnya Allah Bapa dong. Tidak, Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama. Di dalam konteks ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah orang 100% manusia ketika dia ada di dunia. Amin. Ketika Yesus ada di dunia, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan apa? Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Artinya apa? Bahwa Yesus ketika menjadi manusia,
Dia adalah manusia yang paling disuka, paling disayang oleh Allah Bapa. Tetapi sekalipun dia orang yang paling disayang oleh Allah Bapa, dia tidak menjadi orang yang bisa atur-atur Tuhan sesuai keinginannya. Yesus sedang ingin mengajarkan kepada saudara dan saya, sekalipun dia orang yang paling dikasihi, dia mau taat dengan kehendak Bapanya. Dia sedang mengajari saudara dan saya hari ini, seberapa dekat kita hari ini kepada Tuhan. Seberapa sayang pun Tuhan kepada saudara dan saya hari ini. Belajarlah untuk tetap merendahkan diri, percaya bahwa otoritas itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ini yang sedang Tuhan ajarkan. Jangan kita hari ini menjadi orang yang sombong, merasa dekat dengan Tuhan. Sudah pelayanan, sudah banyak berkorban, mau atur-atur Tuhan. Tidak. Yesus pun memberikan contoh. Ketika dia ada di dunia 100% manusia. Dia pun memberikan contoh kepada murid-muridnya. Dia katakan bahwa dia tidak berhak menentukannya. Yang menentukannya adalah Bapa yang di sorga. Ini adalah satu pengajaran yang menyadarkan kita. Tuhan sudah ngomong dan memberikan contoh teladan yang baik. Bahwa melayani yang bisa menilai kita itu Tuhan. Ketika sehebat apapun kita pelayanan, seberapa banyak pun pengorbanan yang sudah kita berikan, semenderita apapun kita hari ini, jangan pernah bisa atur Tuhan. Melalui firman ini kita disadarkan. Yakobus dan Yohanes ketika mereka hidup di dunia, mereka adalah murid-murid inti Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Yakobus pun diizinkan Tuhan menderita sampai harus mati dipenggal. Kita lihat kalau nanti Bapak Ibu ada waktu baca di Kisah Para Rasul 12 diceritakan bagaimana Yakobus lehernya dipenggal oleh Raja Herodes. Yohanes murid yang paling dikasihi Tuhan, melayani Tuhan juga ada penderitaan. Juga ada cawan murka yang harus dia minum, yaitu apa? Dia harus ditangkap, dia harus disesah, dia harus dipenjara, dia harus diasingkan. Sekalipun dia mati di dalam masa tuanya, tapi hidupnya penuh penderitaan. Melayani Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Kita lihat, lanjut di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Poin kita yang kedua berbicara tentang melayani dan berfungsi. Ayat ke-24 dikatakan, mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kalau kita sekilas baca firman ini, sepertinya 12 murid Yesus, 2 orang ini gak beres. Betul ya? 10 ini benar. Itu dikatakan ada 10 murid yang marah. Tetapi sesungguhnya, tahukah Bapak Ibu, 10 orang murid ini adalah sama pikirannya dengan 2 orang murid itu. 2 orang murid ini sudah dengan berani minta posisi, minta jabatan kepada Tuhan. 10 orang murid itu ternyata mereka marah karena sudah didahului. Sesungguhnya 10 orang murid itu juga punya keinginan yang sama, kejar jabatan, kejar posisi, tapi lupa harus menjadi murid yang berfungsi. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani, Tuhan jauh melihat fungsi saudara dan saya, bukan posisi, bukan jabatan, bukan kedudukan. Amin. Hari ini terlalu banyak orang berbondong-bondong pelayanan, yang dikejar adalah posisi yang terbaik. Tapi lupa berfungsi dengan baik. Banyak orang hari ini menjadi posisi yang baik, kejar jabatan, rajin datang, fungsinya adalah supaya dipuji oleh manusia. Ketika dipuji oleh manusia, posisinya naik menjadi orang yang dipercaya. Tapi berapa banyak hari ini orang yang posisinya tinggi, jabatannya bagus, tapi tidak pernah berfungsi dengan baik. Satu kali Tuhan izinkan saya melihat seorang ibu-ibu tua. Datang ke gereja, belum waktunya ibadah sudah datang, saudara. Apa yang dia lakukan? Sapu-sapu gereja. Atur-atur kursi, mengatur kantong-kantong persembahan, amplop-amplop persembahan dia atur dengan baik. Kemudian saya penasaran, saya tanya dengan jemaat di sana, ibu ini
koordinator ya. Ibu ini posisinya sebagai tugas ya. Dia bilang tidak. Ibu ini cuma jemaat biasa. Betapa terkejutnya saya, ternyata dia tidak punya posisi yang baik, tapi berfungsi menjadi berkat di rumah Tuhan. Hari ini sama. Berapa banyak hari ini orang yang menjadikan dirinya punya posisi yang tinggi, tapi tidak pernah berfungsi di rumah Tuhan. Berapa banyak hari ini orang yang lebih kejar posisinya, harus menjadi tempat yang terbaik, harus menjadi orang yang terhormat, tapi sukanya tidak pernah menjadi berfungsi dengan baik. Jauh lebih penting hari ini kalau kita menjadi orang yang berfungsi daripada cuma posisi. Amin. Bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu hari ini tidak usah menjabat sebuah posisi, tidak. Posisi, jabatan, kalau memang itu Tuhan percayakan kepada kita, pakai dengan maksimal dan berfungsilah dengan baik. Amin. Karena itu kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saudara dan saya hari ini posisi, jabatan yang baik di rumah Tuhan, juga berfungsilah dengan maksimal. Hari ini berapa banyak orang yang cuma sukanya atur-atur orang, tapi lupa berfungsi. Apa bedanya kita sama dengan para murid 10 orang yang bisa komplain tapi tidak pernah berfungsi? Yang Tuhan mau adalah pakailah cara Tuhan di rumah Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Tuhan mengajarkan para murid, dikatakan, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini cara dunia, perhatikan. Ini cara yang dipakai oleh dunia untuk menjadi seorang pemimpin. Yaitu apa? Memimpin dengan keras dan menindas orang-orang yang di bawahnya dengan tangan besi. Ayat ke-26 Tuhan mengatakan caranya Tuhan berbeda. Tidaklah demikian di antara kamu, saudara dan saya kalau melayani di rumah Tuhan, caranya berbeda dengan yang diajarkan dunia. Tuhan mengatakan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi siapa? Pelayanmu. Luar biasa. Ayat yang ke-27 lebih ekstrim lagi, Tuhan tidak memberikan kita upgrade tapi downgrade lagi, kita diturunkan lagi. Kalau barang siapa ingin menjadi terkemuka, bukan hanya besar tapi yang terkenal, terkemuka, terpandang yang paling hebat di antara kamu, hendaklah dia menurunkan posisinya lagi, bukan hanya pelayan tetapi harus menjadi hamba yang tidak berguna. Cara dunia dengan cara Tuhan berbeda. Tetapi yang luar biasa hari ini, cara dunia mulai dipakai di rumah Tuhan. Berapa banyak hari ini kita lihat, cara dunia mengajarkan kalau engkau posisi yang tertinggi, itu artinya punya kekuasaan. Betul ya? Kalau saya kerja, saya punya posisi jabatan sebagai direktur, saya akan punya karyawan yang banyak dan saya mulai bisa perintah anak buah dan suruh mereka melayani saya. Itu cara dunia. Dan luar biasanya hari ini banyak sudah dipakai. Orang-orang hari ini memakai cara dunia di rumah Tuhan. Contohnya banyak sekali sekarang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan hari ini. Kalau mau pelayanan yang ditanyain apa? Fasilitasnya bagaimana? Banyak hari ini hamba Tuhan kalau diundang datang melayani di gereja atau di tempat-tempat lain, banyak orang yang tanya dulu fasilitasnya apa? Nginepnya di mana? Pelayanannya seperti apa? Berapa PK-nya? Hati-hati. Ini cara dunia hari ini mempengaruhi umat-umat Tuhan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak boleh terima PK, tidak. Ada orang yang perlu diberkati dengan PK dari gereja, itu baik. Artinya apa? Gereja menjadi berkat, menyalurkan berkatnya menjadi berkat. Memberkati orang-orang yang perlu. Tapi kalau hari ini kerja kita
kejar posisi, kejar pelayanan, karena kejar berkatnya, karena kejar PK-nya, hati-hati. Artinya engkau sedang pakai cara dunia, dipakai di rumah Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan saudara dan saya, kalau engkau dan saya hari ini melayani di rumah Tuhan, fokuslah dengan hati yang murni, percayalah upah urusan Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kalau engkau dan saya hari ini melayani di rumah Tuhan, posisimu paling tinggi sekalipun, posisi kita di posisi yang hebat, sebagai pemimpin, sebagai koordinator, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini adalah praktek jadi contoh menjadi pelayan yang baik. Ketika kita mampu menjadi pelayan yang tanpa diupah sekalipun, kita harus mulai merendahkan diri kita lagi menjadi hamba yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita merendahkan diri kita di level yang paling rendah sekalipun. Karena kita tahu kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya sedih kadang-kadang kalau melihat cara-cara dunia mulai diadopsi oleh rumah Tuhan. Seharusnya cara dunia mengikuti caranya Tuhan. Bukan dibalik. Makanya inilah yang terjadi di akhir zaman. Banyak orang pakai metode di luar sana untuk mempengaruhi rumah Tuhan. Hari ini kita sadar melalui firman ini kita diingatkan bahwa ketika kita hari ini dipercaya Tuhan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dipercaya Tuhan untuk melayani dimanapun di luar sana. Punyalah hati hamba yang sadar bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita perlu Tuhan, maka kita melayani. Diupah tidak diupah, dihargai tidak dihargai, dijawab doa kita atau tidak, tetaplah punya hati untuk melayani. Itu yang Tuhan mau. Kemudian di akhir ayat kita yang ke-28, Tuhan memberikan contoh. Dia katakan bahwa sama seperti Yesus, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Luar biasa. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari firman ini kita bisa belajar banyak hal. Tuhan bukan cuma ngomong. Tuhan bukan cuma mengajarkan sesuatu yang tidak ada buktinya. Tapi Yesus sudah membuktikannya kepada saudara dan saya. Coba kita renungkan, ada satu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 kalau nggak salah. Yohanes 14 diceritakan bagaimana Yesus melayani murid-muridnya dengan cara apa? Mengikat pinggangnya dengan kain dan dia mulai membungkukkan badannya, mulai apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Artinya Yesus bukan cuma ngomong. Yesus bukan cuma mengajarkan sesuatu yang susah untuk dilakukan, tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang sudah dia lakukan. Yesus membuktikan kepada saudara dan saya, Yesus sudah menjadi hamba melayani murid-muridnya. Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu. Dia adalah yang menciptakan hidup saudara dan saya. Tetapi dia mau merendahkan dirinya datang ke dunia. Bukan untuk supaya dilayani oleh para raja, dilayani oleh murid-muridnya, dilayani oleh bangsawan. Tapi dia datang justru melayani murid-muridnya dengan membasuh kakinya. Kita hari ini kalau disuruh basuh kaki anak buah kita belum tentu ada yang mau. Betul? Yesus memberikan contoh, dia membasuh kaki murid-muridnya. Artinya Yesus adalah contoh teladan yang baik. Belajarlah ajaran Yesus. Ajaran Yesus ini membawa kita mempunyai karakter yang baik. Makanya dari peristiwa cerita firman ini kita diajarkan banyak karakter Bapak Ibu. Melayani dengan karakter Kristus yang kita dapat adalah bagaimana kita belajar dengan rendah hati. Bagaimana kita melayani dengan ketaatan. Bagaimana kita melayani dengan kesetiaan. Bagaimana kita melayani dengan bisa mengendalikan diri kita. Bisa menjadi orang yang sabar, tidak emosi. Bisa menjadi orang yang lemah lembut. Karakter yang terlalu banyak Tuhan sedang ajarkan kepada saudara dan saya. Kalau hari ini kita pakai karakter Kristus untuk melayani. Bukan cuma di gereja. Dimanapun kita dipercayakan Tuhan. Percayalah kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini adalah satu kebenaran firman yang luar biasa.
pengajaran-pengajaran Yesus adalah pengajaran yang luar biasa. Saya tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Bagaimana saya diizinkan Tuhan beberapa bulan yang lalu ada di sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan itu saya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sudah mulai lanjut usia, tetapi yang luar biasanya dia punya hati yang mau melayani, rindu untuk beribadah, dan rindu mendengarkan firman itu melebihi dari apapun yang ada di dalam dirinya. Ketika saya dapati seorang ibu datang beribadah ke gereja dengan motivasi yang murni, sekalipun dia susah, dia bilang dia tetap punya kerinduan untuk melayani. Dia datang ke gereja dengan basah kuyup Bapak Ibu. Dengan kondisi kedinginan menggigil, tapi dia tetap datang ke gereja. Karena dia punya satu tujuan, yaitu apa? Dia rindu ketemu Tuhan untuk beribadah. Kemudian dia bilang, Pak, saya datang karena saya rindu bisa melayani. Karena melayani itu adalah anugerah, karena Tuhan sudah pilih dia, diberi kesempatan boleh menjadi berkat. Dia tidak mau sia-siakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Hal yang ketiga yang dia lakukan adalah dia rindu mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Melalui kesaksian ini membuat saya hari ini berpikir bahwa saya harus lebih semangat. Karena bisa melayani itu anugerah. Amin. Bisa dengar firman itu anugerah. Bisa beribadah hari ini itu pun anugerah yang Tuhan beri. Percayalah Bapak Ibu bahwa berkat sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tanpa kita fokus kepada kejar berkatnya, Tuhan pasti memberkati kita. Tapi sepertinya kayaknya banyak yang ragu nih kalau ketika saya ngomong berkat. Kita buktikan di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12. Ini firman yang terakhir, saya boleh undang pemain musik WL Singer boleh maju. Wahyu 22 ayat yang ke-12 firman Tuhan berbicara begini. Sesungguhnya aku datang segera. Yang datang ini Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan datang segera. Dan Tuhan membawa upahnya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Amin. Artinya jangan fokus kejar berkat. Tapi percayalah dengan imanmu, apapun yang engkau layani, apapun yang saudara dan saya hari ini lakukan, ketika kita melayani dengan hati yang murni, yang tulus, diberkati tidak berkati, ditolong tidak ditolong, tetap mau setia melayani dan memuliakan nama Tuhan, percayalah Tuhan menilai isi hati saudara dan saya. Upah sudah Tuhan siapkan. Jangan pikir Tuhan tidak tahu apa yang saudara dan saya lakukan. Kalau hari ini kita melayani dengan motivasi yang salah, hati-hati, Tuhan juga yang menilainya. Tapi percayalah kalau engkau dan saya hari ini datang dengan kemurnian hati melayani, dengan satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, upah yang besar juga sudah Tuhan siapkan buat kita hari ini. Amin. Tundukkan kepala, kita akan berdoa.